Selamat pagi, perkenalkan saya adalah Santiningsih Siboya, mahasiswa apoteker dari Institut Sains dan Teknologi Nasional atau ISTN, Jakarta. Saya akan membuat video tentang Corona sebagai tugas dari Ibu Nurul. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Hasil penelitian mengidentifikasikan bahwa virus COVID-19 dapat pula bertahan pada permukaan plastik atau baja sampai 3 hari. Nah, tetapi tidak akan mampu bertahan pada permukaan kardboard sampai lebih dari 1 hari. Bahkan pada permukaan tembaga, virus COVID-19 paling lama bertahan sampai 4 jam. Beberapa virus RNA lain dapat ditemukan di dalam sampel feses penderita infeksi virus tersebut. Dalam bentuk aerosol, virus COVID-19 dapat bertahan setidaknya sampai 3 jam di udara. Kemampuan virus COVID-19 untuk bertahan dalam cuaca panas belum diketahui. Dengan demikian, belum dapat dipastikan juga bahwa perjalanan COVID-19 akan mengikuti pola SARS. WHO, COVID-19 menular melalui orang yang telah terinfeksi virus corona, terus itu melalui tetesan hidung, tetesan mulut, ketika dia bersin atau ketika dia batuk. Nah, tetesan itu ketika mendarat di sebuah benda atau permukaan, lalu disentuh dan orang yang sehat menyentuh mata, hidung, area muka ya, yang berdekatan dengan pokoknya muka lah ya. Nah, itu bisa menyebabkan dia ikut terinfeksi corona. Itulah sebabnya kenapa kita penting menjaga jarak 1 meter atau 1 meter lebih dari orang yang sakit. Hingga kini sih belum ada penelitian menyatakan bahwa virus COVID-19 bisa menular melalui udara ya. Ini penjelasan menurut WHO. WHO menambahkan gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, terus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau bahkan sampai diare. Gejala-gejala ini biasanya bersifat ringan dan sampai akhirnya bertahap. Namun beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun, bahkan dia merasa badannya tuh enak aja gitu, sehat gitu. Kebanyakan tuh sekitar 80% pulih dari sakit ini tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang mendapatkan COVID-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernapas. Itu 1 dari 6 orang ya, yang sampai akhirnya mengalami kesulitan bernapas. Nah, orang yang lebih tua yang mereka memiliki masalah medis seperti tekanan darah tinggi, jantung, diabetes, lebih mungkin terkena bakalan lebih serius lagi. Orang dengan demam, batuk, kesulitan bernapas harus mendapatkan perhatian medis. Selanjutnya adalah kriteria diagnosa. Yang pertama adalah ODP atau orang dalam pemantauan. Nah, ODP ini adalah seseorang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat, riwayat demam, dia timbul gangguan saluran pernapasan, batuk, sakit tenggorokan, dan tidak ada sebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Nah, kriteria ini 14 hari sebelum timbul gejala diketahui melakukan perjalanan atau tinggal di dalam kawasan yang terkonfirmasi atas kasus COVID-19, baik di dalam maupun di luar negeri. PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, ini mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya, dan suhunya lebih dari 38 derajat Celcius, sesak napas, batuk, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Nah, orang ini dalam 14 hari sebelum timbul gejala melakukan perjalanan tinggal di kawasan yang terkonfirmasi ada COVID-19, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, orang dalam 14 hari sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak atau terkonfirmasi dengan pasien COVID-19. Selanjutnya adalah orang suspek corona. Orang suspek corona adalah pasien yang diduga kuat terinfeksi virus COVID-19 karena sedang mengalami beberapa gejala yang diketahui pernah melakukan kontak dengan pasien yang dinyatakan positif COVID-19.
orang suspek corona dapat digolongkan dalam PDP mendapat prioritas untuk prioritas menggunakan metode verifikatif PCR genome sequencing. Selanjutnya adalah pasien kasus probable. Nah, pasien dalam PDP yang telah diperiksa untuk COVID-19 tetapi tidak dapat disimpulkan atau inkonklusif. Nah, selanjutnya adalah kasus konfirmasi seseorang yang melalui hasil pemeriksaan lab dapat diverifikasi positif terinfeksi COVID-19. Selanjutnya adalah tata laksana non-farmakologis atau tanpa obat, atau bisa juga disebut dengan self-limiting, yaitu dapat sembuh dengan sendirinya. Nah, dengan COVID-19 ini juga bisa disembuhkan dengan self-limiting atau dengan sembuh sendirinya. Pertama yaitu dengan cara pola makan yang tepat dan teratur. Nah, gizi yang cukup dan seimbang. Selanjutnya adalah dengan minum air putih sedikitnya 6 gelas per hari, terutama air hangat. Dan olahraga setidaknya 3 kali seminggu minimal 30 menit. Terus selanjutnya adalah menjaga kebersihan tubuh secara keseluruhan, yaitu dengan mandi setiap hari, mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer, dan keluar rumah dan masuk rumah juga harus menjaga kebersihan dengan mandi dulu, atau bisa cuci tangan sebelum menyentuh ataupun sesudah menyentuh sesuatu, dan istirahat yang cukup, tidur 6-8 jam sehari. Selanjutnya adalah farmakologi dengan menggunakan obat-obatan. Menurut panduan apoteker dalam menghadapi pandemi COVID-19, yaitu secara umum mendapatkan terapi antivirus walau sampai bagian panduan ini ditulis pada 25 Maret 2020 jam 22:33, belum satu pun obat antivirus yang secara resmi direkomendasikan. Nah, pertama yaitu dengan nebulisasi alpha interferon atau 5 juta IU atau ekuivalen per kali untuk dewasa ditambah 2 ml Aqua Pro injeksi diberikan inhalasi 2 kali sehari. Lalu bisa juga dengan lopinavir atau ritonavir 200 mg 50 mg per kapsul 2 kali sehari 2 kapsul untuk dewasa, lama terapi sampai dengan 10 hari. Ada rifapirin juga, ini dosisnya 500 mg untuk dosis dewasa, diinjeksikan intravena 2-3 kali sehari, lama terapi kurang lebih atau sampai 10 hari. Nah, kombinasi obat ini telah dilaporkan berhasil mengatasi infeksi SARS dan MERS-CoV ketika terjadi epidemi pada tahun 2016 ya datanya. Terapi lain yaitu dengan menggunakan kortikosteroid. Nah, penggunaan kortikosteroid ini tidak boleh melebihi dosis ekuivalen dengan 1-2 mg per kilogram per hari metilprednisolon. Nah, perlu diperhatikan bahwa penggunaan kortikosteroid dengan dosis yang lebih tinggi justru akan menunda pembersihan coronavirus akibat efek imunosupresif dari kortikosteroid itu sendiri. Selanjutnya bisa juga dengan imunostimulan, yaitu bisa didapat dari vitamin C dan zinc, selenium, mineral, echinacea. Selanjutnya yaitu bisa juga dengan vaksinasi. Nah, tapi sampai bagian dari panduan ini ditulis 26 Maret 2020 jam 01.25 belum tersedia vaksin untuk virus COVID-19 ini. Apa yang harus kita lakukan jika kita terkena infeksi? Nah, jika Anda merasa terpapar dengan COVID-19 dan mengalami demam dengan gejala seperti batuk, kesulitan bernapas, segeralah hubungi dokter dan mendapatkan saran medis. Lalu, jika Anda menunjukkan gejala atau mencurigai Anda terinfeksi virus COVID-19, ikuti langkah-langkah untuk membantu mencegah penyebaran penyakit kepada orang-orang di rumah dan komunikasi Anda. Yang pertama adalah tetap di rumah kecuali jika perlu melakukan perawatan medis, hindari area publik atau transportasi umum,
Pisahkan diri Anda dengan orang lain. Hubungi dulu sebelum mengunjungi dokter Anda. Kenakan masker medis ketika Anda berada di sekitar orang lain. Tutupi area mulut dan hidung dengan tisu jika Anda batuk. Sering-seringlah mencuci tangan dengan menggunakan air bersih setidaknya 20 detik. Hindari berbagi barang-barang rumah tangga pribadi, cuci sampai bersih setelah digunakan. Lalu, pantau gejala yang Anda alami. Cari pertolongan medis segera jika penyakit Anda memburuk. Dan tetaplah di rumah sampai diperintahkan untuk pergi. Pencegahan terhadap coronavirus. Baiklah, sekian video tentang corona yang saya ambil dari panduan praktis untuk apoteker menghadapi pandemi COVID-19 yang disusun pada tahun 2020 Maret oleh IAI. Tetap semangat ya teman-teman, jangan lupa kita harus tetap menjaga jarak kita minimal 1 meter dengan orang lain dan stay at home. Sehat-sehat semuanya, bye!